Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, ini konten pertama saya di Sagala Rasa. Jadi ini insya Allah konten kedepannya kita mau bikin tentang tutorial tentang makanan ya. Untuk konten pertama ini mau bikin nasi goreng. Di sini ada bahan-bahannya. Nah untuk bahan lengkapnya nanti saya tulis di deskripsinya ya. Di sini ada bawang merah, ada bawang putih, ada juga pedas ya, atau apa ya sebutnya teh, ketumbar apa ya di sini sebutnya, pedas teman-teman ya, biji pedas gitu. Ada ebi kering, ada juga kemiri atau muncang, ada juga itu apa nanti cikur atau eh, cikur teman-teman ya, kalau daerah saya itu cikur, saya lupa lagi tuh bahasa Indonesianya. Cikur teman-teman ya, sama daun bawang, dan juga ada cabai, serta udah ada cabai yang udah saya tadi chopper buat ekstra pedasnya ya. Ini saya udah tuangin juga beberapa, ada bawang merah, bawang putih, dan yang lainnya. Nah untuk cabainya ini teman-teman opsional ya, mau pakai atau enggak itu terserah teman-teman. Kalau misalkan suka pedas bisa ditambahin cabenya juga. Nah di sini saya tambahin juga untuk penyedap rasanya ya, pakai Royco, ataupun mau teman-teman mau pakai garam atau pakai Masako boleh banget tentunya ya. Nah, di sini saya tuangin teman-teman. Untuk Royco atau takarannya ini saya pakai ini 1 sendok teh, cuman karena nggak ada takaran 1 sendok tehnya, jadi saya pakai 1 sendok makan, cuman ini takarannya 1 sendok teh. Kita langsung aja tuangin juga ke cobeknya. Nah, buat teman-teman untuk ngehalusin si bumbu-bumbunya ini itu terserah teman-teman ya, mau pakai cobek, mau diulek maksudnya, ataupun pakai chopper ataupun pakai blender, itu tergantung teman-teman. Nah kenapa saya pakai ulekan, sebenarnya saya ada juga ya untuk chopper juga, cuman lebih suka pakai ulekan karena entah kenapa ya, ini mah gak tahu bener atau enggak, cuman kerasanya kalau misalkan sesuatu mau masak diulek itu lebih nikmat rasanya, nggak tahu kenapa ya, atau sugesti aja. Kita ulek aja ya. Nah untuk ulekannya itu balik lagi sama teman-teman ya. Di sini untuk ulekannya saya pakai tekstur halus, cuman masih ada serat dari bawangnya nanti ya teman-teman ya. Di sini kita ulek juga terus. Dan teman-teman untuk opsionalnya, sorry banget tadi saya lupa, itu saya tambahin minyak juga sedikit teman-teman. Dan buat teman-teman bebas pilih mau ditambahin minyak atau air, boleh banget. Nah ini teman-teman untuk bumbunya sudah jadi teman-teman ya, udah saya skip tadi biar mempercepat juga. Nah untuk selanjutnya kita langsung aja tagogin nih wajannya atau katelnya, terus kita masukin juga untuk minyak gorengnya juga teman-teman ya. Untuk minyaknya opsional, jadi sedikit-sedikit dulu aja, secukupnya dulu teman-teman, jangan terlalu kebanyakan ataupun ke sedikitan, yang penting secukupnya dulu. Nanti kalau misalkan kurang bisa ditambah lagi ya. Nah di sini saya udah nyalain juga kompornya. Untuk kompornya apinya saya pakai api sedang saja, jangan terlalu besar karena takutnya ngegerangsang teman-teman. Nah di sini kita ratain minyaknya juga ke wajannya, karena di sini saya bukan pakai wajan anti lengket. Jadi buat teman-teman yang pakai wajan anti lengket nggak perlu ya. Cuman ini kalau misalkan wajan yang biasa itu harus digituin dulu. Nah di sini kita langsung aja masukin ini untuk bumbu halus yang udah tadi kita ulek ya. Kita langsung masukin juga, campurin ke minyaknya juga. Di sini kita langsung aja teman-teman oseng-oseng si bumbunya yang udah tadi kita ulek ya, oseng-oseng terus sampai kecium wangi harum dari perpaduan rempah bumbu nasi gorengnya. Di sini saya kecilin juga untuk apinya biar nggak terlalu besar juga, biar nggak cepat tutung teman-teman ya, biar nggak cepat gosong. Jadi di sini saya pakai apinya sedang agak kecil gitu ya. Di sini biarin dulu teman-teman sampai kecium wangi harum dari bumbu-bumbu bawang merah, bawang putih, ebi kering, kemiri, dan lainnya. Dan di sini saya masukin juga 1 buah telur. Buat teman-teman opsional boleh banget mau ditambahin 2 telur atau 3 telur teman-teman, boleh banget ya. Di sini saya pakai 1 telur. Nah udah kita ceplokin si telurnya ini atau sendoknya ini teman-teman ya.
Nah, sekarang kita masukin juga nih si micin atau penyedap sasanya juga biar belat teman-teman. Biar gurih ya. Tambahin juga sasanya sedikit saja teman-teman ya, sedikit saja. Jadi ini kurang lebih untuk takaran sasanya itu kurang lebih 1 sendok teh, kurangin sedikit, setengah sendok teh aja ya teman-teman ya. Nah, di sini kita langsung aja apa nih tadi sudah teh orek-orek teman-teman nih, orak-arik gitu. Kan di sini kelihatannya kurang minyak, kita tambahin lagi minyak. Nah, teman-teman ya. Jadi untuk minyaknya kita opsional banget, jangan terlalu sedikit, jangan terlalu kebanyakan di awal. Jadi kalau misalkan kurang nanti bisa ditambahin juga. Nah, kita langsung aja orak-arik kembali si telurnya ini sampai kecampur rata antara bumbu ulekan halus tadi sama si telurnya ini teman-teman ya. Di sini saya pakai apinya api sedang juga. Nah, di sini tambahin juga nasinya. Nasinya ini agak banyak karena berdua sama adik saya sekalian. Kita langsung aja teman-teman ya, tuangin juga nasinya. Nah, setelah ini buat teman-teman tonton terus videonya, jangan skip-skip teman-teman biar nggak ketinggalan step by stepnya juga ya. Dan maaf banget kalau misalkan videonya ini atau perkataan saya kurang lancar karena konten pertama ya. Di sini kita langsung aduk-aduk kembali. Jangan lupa pakai cempal teman-teman tangannya biar enggak panas. Biar nyepengan wajannya itu enggak panas ya, pakai cempal teman-teman. Kita langsung aja aduk-aduk kembali sampai merata si nasi sama telurnya tadi yang udah dikasih bumbu halus ulekan tadi ya. Kita langsung aja campurin terus teman-teman. Nah, di sini kita langsung aja galau-galauin terus teman-teman ya, si nasinya sama telur yang udah dibumbuin sama ulekannya tadi teman-teman. Dan jangan lupa juga ini ditekan-tekan gitu nasinya biar apa ya, enggak ngegumpal teman-teman si nasinya ini. Jadi biar kalau bahasa Sundanya teh apa ya sebutnya teh, biar bear teman-teman ya, biar enggak pada ngegumpal gitu. Jadi kita terus aduk-aduk sambil sesekali dipejet-pejet gitu si nasinya, jadi biar nggak ada yang ngegumpal teman-teman gitu, biar rata lah semuanya ya. Nah, di sini sekiranya saya apinya karena terlalu kebesaran, jadi saya kecilin sedikit teman-teman ya, karena ada beberapa komponen yang belum saya masukin biar nasinya nggak cepat tutung juga gitu teman-teman. Buat teman-teman boleh banget dibantu supportnya juga ya, boleh di share-share juga. Mohon maaf banget kalau misalkan videonya ini kontennya seadanya dulu. Hehehe. Jadi buat teman-teman boleh banget ya tonton terus videonya. Untuk konten-konten selanjutnya nanti boleh banget di komen di kolom komentar. Nah, sekarang kita tambahin juga nih penyedap rasanya lagi atau si roikonya kembali ya teman-teman nih. Ada roikonya juga, ini kurang lebih pakai 1 sendok makan kurang lebih ya, 1 sendok makan. Masukin aja lap teman-teman ya, masukin ke wajannya juga. Nah, jadi untuk takarannya kita pakai 1 sendok makan. Sebenarnya kalau ada teh mah teman-teman ya, 1 sendok teh pakai 1 sendok teh. Nah, di sini tambahin juga micinnya atau sasanya juga setengah sendok kurang lebih ya. Tambahin lagi teman-teman si sasa atau micinnya biar gurih juga gitu teman-teman ya. Dan jangan lupa nih saya tambahin juga minyak sedikit saja teman-teman ya. Jadi buat teman-teman kalau misalkan kelihatannya si nasi gorengnya itu terlihat seperti kering teman-teman ya, tambahin aja minyaknya sedikit-sedikit. Jadi untuk minyaknya opsional, jangan terlalu banyak di awal, jangan terlalu sedikit di awal, secukupnya dulu. Kalau misalkan kurang nanti bisa ditambahin gitu. Nah, kita langsung aja aduk-aduk kembali si nasinya ini sampai merata si bumbu tadi penyedap rasa, entah dari Royco, entah itu dari sasanya atau micinnya tadi teman-teman ya. Kita aduk-aduk kembali sampai merata. Di sini saya pakai apinya api sedang kembali teman-teman ya. Jadi sesekali itu apinya diatur teman-teman, antara api sedang sama api kecilnya juga. Saya jarang banget pakai api besar karena takutnya itu terlalu gosong gitu. Kita aduk-aduk kembali terus teman-teman si nasinya sampai kegalau kecampur rata ya teman-teman ya. Biar balance rasanya teman-teman gitu. Makanya kita aduk-aduk sampai merata pakai apinya api sedang, api kecil, api sedang, api kecil ya. Nah, di sini saya tambahin juga si bawang daunnya, kita langsung aja masukin juga ke nasinya teman-teman. Oh ya, dan buat teman-teman boleh banget nih opsional ya,
Teman-teman mau pakai engkol, wortel, pakai daging sapi, daging ayam gitu kan ya, pakai sosis, bakso boleh banget di sini karena tanggal tua. Jadi kita pakainya daun bawang dulu aja ya. Ini kita bikinnya nasi goreng sederhana tapi rasanya bintang 5 tentunya teman-teman ya. Wajib dicoba, pokoknya rasain sendiri sensasinya di rumah. Nah, di sini teman-teman bawang daunnya kita udah masukin ke nasinya juga ya. Dan maaf banget teman-teman, tadi baterainya menipis, jadi blitznya atau apa itu namanya teh, senter dari HP-nya mati. Di sini saya pakai senter seadanya, mohon maaf banget ya teman-teman. Nih kita lanjutin kembali, kita oseng-oseng kembali, kita aduk, campurkan kembali sampai merata si bawang daun, nasinya sama bumbu-bumbu yang tadi udah kita oseng-oseng atau kita orak-arik atau kita campurkan dari pertama teman-teman ya. Jadi buat teman-teman, mohon maaf banget kalau misalkan konten pertama saya ini banyak sekali kurang enak dilihat, kurang enak didengar, mohon maaf banget ya, saya masih belajar. Dan di sini kita cobain dulu teman-teman ya untuk koreksi rasa. Jadi buat teman-teman, kalau misalkan ini mah buat bikin masakan gitu kan ya, saya biasanya suka koreksi rasa. Kalau misalkan udah pas, ya tinggal lanjut lagi ke komponen selanjutnya. Di sini rasanya udah pas, udah cocok teman-teman ya, antara asinnya, antara gurihnya. Dan di sini nih saya tambahin juga obat ganteng teman-teman ya, ada gula juga, gula pasir. Kenapa saya tambahin gula pasir? Biar balance teman-teman, antara rasa gurih, rasa asin sama rasa manisnya dapat sedikit saja teman-teman ya, pakai perasaan aja. Pakai perasaan teman-teman ya, kita tambahin gulanya sedikit-sedikit dulu aja. Nah, di sini kita campurkan. Mohon maaf banget teman-teman, saya tadi fokus ya, tadi itu pas bikin konten itu fokus ke masak, jadi nggak lihat, ternyata blur teman-teman. Mohon maaf banget ya, di sini agak sedikit blur tapi nggak apa-apa ya. Don't worry, be happy teman-teman. Kita langsung aja oseng-oseng kembali, campurkan kembali, ratakan kembali si nasi sama bumbu-bumbu tadi yang udah kita tambahin sebelumnya. Tadi ada gula pasirnya juga. Kita langsung aja campurin kembali, oseng-oseng kembali, aduk rata kembali teman-teman ya, sampai benar-benar keaduk rata si gula pasirnya. Jangan sampai ada ngegumpal teman-teman ya. Kalau misalkan kecampur rata, insya Allah pasti aman teman-teman, gak akan guguruntulan gitu. Nah, di sini nih udah aman lagi ya. Tadi saya udah lihat gitu teman-teman, ternyata blur. Ini udah aman, kita oseng-oseng kembali. Nah, oseng-oseng terus teman-teman ya, si nasinya ini sampai kecampur rata antara bumbu-bumbu perpaduan yang udah kita masukin, saya masukin tadi ya. Nah, untuk bahan-bahannya, untuk takarannya nanti lengkapnya nanti saya tulis di deskripsi aja teman-teman ya, kalau misalkan bingung, oke? Nah, di sini udah kecampur rata, saya apinya dinaikin sedikit atau kira-kira sedang naik agak besar ya, sedang agak besar gitu. Nah, di sini teman-teman, buat teman-teman ya, sambil untuk opsional nih, teman-teman bisa tambahin juga saus. Kalau misalkan saya biasanya untuk nasi goreng pakai saus, di sini ada saus bekas beli chicken tadi siang ya, kita masukin aja. Dan ada juga saus nih ekstra pedas, beli di warung teman-teman ya, tambahin juga nih sausnya juga. Dan buat teman-teman untuk opsionalnya bisa banget buat tambahin kecap, kecap asin atau kecap Inggris boleh banget teman-teman ya, karena di sini nggak ada, jadi saya pakainya kecap manis aja. Tapi nggak masalah soal rasa, teman-teman boleh dicoba aja di rumah ya, pastinya worth it banget. Di sini saya pakai satu kecap, yang ini kecap kalau nggak salah 1000-an teman-teman ya, satu kecap 1000 ini satu saset teman-teman ya. Kita langsung aja masukin lep ke wajannya teman-teman ya. Jadi untuk saus kecapnya itu kita tambahin, dan di sini kita tambahin juga sambal yang udah dicoper dari awal teman-teman ya. Mohon maaf gak di video untuk sambal yang dicopernya teman-teman. Nih kita udah tambahin juga, atau kita masukin ke wajannya sambalnya ya. Dan di sini kita tambahin juga minyak sedikit saja biar lebih nyikruh teman-teman ya, biar nggak kering teman-teman gitu. Di sini kita apinya kecilin kembali teman-teman ya. Jadi main di api teman-teman, main di api kayak debus artinya.
Jadi untuk atur apinya teman-teman bisa diatur teman-teman ya. Jadi jangan terus-terusan di api sedang teman-teman. Ada waktunya api sedang, ada waktunya api kecil teman-teman ya. Nah di sini kita aduk-aduk terus teman-teman si saus sama kecapnya tadi. Nah kita aduk-aduk kembali teman-teman ya, aduk-aduk terus sampai kecampur rata si saus sama kecapnya tadi teman-teman ya. Aduk-aduk terus aja teman-teman sampai benar-benar kecampur rata. Jadi buat teman-teman, mohon maaf banget ya sekali lagi kalau misalkan konten pertama ini jadi kurang bagus, sorry banget. Nah ini udah kita percepat tadi teman-teman ya, karena di sini kelihatannya kurang kecap manis, kelihatan banget teman-teman ya. Saya tambahin juga kecap manisnya sedikit lagi teman-teman. Nah secukupnya aja teman-teman kita tambahin kecapnya. Setelah itu kita langsung aja oseng-oseng kembali atau sebutnya saya lupa wae teman-teman kalau bahasa Indonesia aja, digalauin lagi, diratain lagi teman-teman ya, sampai benar-benar kecampur rata ini teman-teman. Nasi gorengnya kurang lebih udah jadi, tinggal kita campurin aja, kita ratain aja, ini udah pasti jadi, ini pastinya mantul teman-teman, mantap betul teman-teman ya. Kita langsung aja oseng-oseng kembali, ratakan kembali ya. Jadi buat teman-teman, untuk nasi gorengnya sampai benar-benar kecampur rata, makanya ini dari pertama saya campurin terus saya tekan-tekan nasinya biar nggak ada yang ngegumpal gitu. Nah teman-teman ya, di sini untuk nasi gorengnya kurang lebih nih sudah hampir jadi ya, sudah kecampur rata semuanya. Di sini saya pakai apinya api sedang teman-teman ya. Jadi yang tadinya api kecil saya pakai api sedang karena ini mau mematangkan atau sudah hampir jadi teman-teman ya, 95% udah jadi, tinggal ngegalauin aja, tinggal ngeratain aja teman-teman biar si kecapnya nggak emblog-emblogan teman-teman ya, nasinya nggak emblog-emblogan, kita sambil piat-piat gitu. Oke teman-teman, nah kurang lebih untuk nasi gorengnya ini sudah jadi. Nah teman-teman ya, nih untuk dari segi looknya ini lumayan cukup bagus sih menurut saya pribadi ya, bikin rumahan sendiri. Terima kasih buat teman-teman udah menonton.